Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Nanda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang phishing dan scam untuk mata kuliah keamanan informasi. Yang pertama adalah pengertian phishing. Apa sih phishing itu? Jadi phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi. Data pribadi itu ada nama, usia, alamat, dan sebagainya. Data akun, misalnya username dan password, dan data finansial, misalnya informasi kartu kredit dan rekening. Jadi istilah phishing ini adalah phishing yang artinya memancing. Jadi pembuat phishing ini dia seolah-olah memancing agar si korban ini mau menyerahkan data pribadi dan sebagainya yang ia inginkan. Jadi seperti itu dengan cara mengelabui. Jenis-jenis phishing yang pertama adalah email phishing. Jadi sesuai namanya, email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Jumlah aksi email phishing ini cukup banyak. Menurut data, terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya. Jadi bisa dibayangkan berapa orang yang menjadi korban setiap harinya karena email phishing ini. Yang kedua, spear phishing. Spear phishing adalah jenis dari email phishing. Bedanya, alih-alih menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak, spear phishing ini menarget calon yang korban yang sudah ditentukan gitu. Jadi sebenarnya si oknum ini sudah memiliki dasar identitas si korban, si calon korban, misalnya nama sama alamat. Jadi seperti itu. Jadi dia mengirimnya tidak acak, tapi sudah ditargetkan. Yang ketiga, whaling. Whaling adalah langkah phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Misalnya pemilik bisnis, direktur, perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Jadi ketika ia mendapat korban dengan target yang bisa dibilang jabatan tinggi seperti ini, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada phishing-phishing yang sebelumnya, misalnya email phishing dan spear phishing. Karena targetnya adalah direktur perusahaan, manajer personalia, dan orang-orang yang berjabatan tinggi. Karena bisa dipastikan bahwa orang-orang itu memiliki file yang penting pula. Jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah web phishing. Web phishing adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Hal ini disebut domain spoofing. Nah, biasanya web phishing ini alamatnya sedikit berbeda namun hampir sama. Misalnya website aslinya adalah www.google.com, bisa saja ia memakai google.co.id atau google.my.id. Jadi seperti itu. Nah, tips agar tidak menjadi korban phishing. Yang pertama adalah selalu update informasi terkait phishing. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun kita sudah belajar sedikit tentang phishing di video ini, tidak menutup kemungkinan bahwa phishing akan selalu berkembang. Mungkin dengan cara penyerangan dan cara mengaktifkannya. Jadi seperti itu. Jadi pasti akan mengalami perkembangan. Yang kedua, selalu cek siapa saja pengirim email. Yang kedua ini, misalnya seseorang kita kenal tidak dengan seseorang itu, atau misalnya perusahaan, kita harus mengeceknya ini perusahaan resmi atau tidak. Jadi seperti itu, harus waspada. Yang ketiga, jangan asal klik link yang diterima. Jadi walaupun kita sudah menjadi sasaran, belum tentu kita menjadi korban, asalkan kita tidak mengeklik link yang diterima dengan ceroboh. Usahakan lebih berpikir kritis lagi dan tahu resiko yang akan dialami ketika mengeklik link tersebut, karena salah sedikit saja bisa saja kita terjerumus ke dalam phishing ini. Yang keempat, pastikan keamanan website yang diakses. Jadi website itu yang aman biasanya sudah berbasis SSL atau biasanya domainnya sudah menggunakan HTTPS. Seperti itu. 5. Gunakan browser versi terbaru. Jadi yang namanya browser kalau sudah diupdate pasti keamanannya juga pasti diperketat. Jadi seperti itu. Jadi versi terbaru itu pasti lebih baik dari versi sebelumnya. Yang keenam, waspada ketika dimintai data pribadi. Jadi tidak perlu memberikan data pribadi ketika apapun itulah, kalau gunanya itu tidak jelas dan bukan
perusahaan resmi atau website resmi yang memintanya. Jadi usahakan tidak usah diberi. 7. Cek akun online Anda secara rutin. Jadi akun online ini apabila sudah tidak bisa, maksudnya apabila sudah tidak dipakai, harap dihapus saja atau menggantinya password secara berkala. Jadi seperti itu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang 8, gunakan two factor authentication. Jadi ini verifikasi 2 langkah. Jadi apabila akun kita bermasalah, jadi verifikasinya masuk ke akun kita yang sudah dikaitkan, misalnya email ataupun nomor HP. Yang 9, lakukan scan malware secara berkala. Jadi scan malware agar perangkat kita itu terlihat adakah program yang berjalan secara tersembunyi atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, jadi saran saya adalah gunakan semua ini dengan bijak gitu loh. Internet gunakan dengan bijak, gak usah aneh-aneh, gak usah klik link yang aneh-aneh gitu ya, dengan iming-iming yang mungkin menguntungkan bagi kita padahal itu enggak gitu kan. Jadi ya itu saran saya, lebih bijak dan berpikir kritis kembali. Jadi oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.